Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Elias Zulkifli dari Medan, yang akan membawakan eksposisi Galatia 3. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan awali dalam doa. Saya mohon kesediaan Pastor Juni Bale untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pastor Juni. Baik, mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami, sehingga Tuhan Yesus boleh memimpin kami sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan tugas pekerjaan pelayanan kami, dan malam hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami kembali lewat Zoom meeting ini ya Tuhan, untuk kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa, pengurapan daripada Tuhan boleh turun atas kami semua, teristimewa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Elias ya Tuhan, yang Tuhan utus, yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Tuhan, berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu boleh turun atas hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini hamba-Mu sampaikan, itu boleh menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa setiap kami, Tuhan, Engkau boleh memberkati, Engkau boleh menyertai, dan juga alat-alat yang kami pakai, komputer, laptop, juga handphone yang kami pakai untuk Zoom meeting ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, menolongnya sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mengikuti akan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tolong sekali lagi Bapa, Engkau menyertai akan Pak Elias ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan pengurapan daripada Tuhan, turun atas hamba-Mu, mengalir kuasa-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan daripada Pak Elias, sehingga pemberitaan firman Tuhan malam hari ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Engkau juga memberkati setiap teman-teman, rekan-rekan yang lain yang belum sempat masuk ke dalam Zoom meeting ini. Tuhan, Engkau urapi. Tuhan, tolong supaya mereka pun juga boleh masuk, boleh mengikuti akan Zoom meeting malam hari ini dengan kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menyiapkan hati dan hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Juni Bale. Untuk hambanya Pastor Elias Zulkifli, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Ya, makasih Bu Ayu. Shalom Bapak Ibu semua, selamat malam. Kembali lagi kita ketemu dalam seminar malam hari ini. Nah, saya dipercayakan untuk membawa eksposisi Galatia pasal yang ketiga. Nah, ini adalah lanjutan dari eksposisi Galatia pasal yang pertama dan kedua, dan saat ini malam ini kita masuk pasal yang ketiga, yaitu membahas tentang pembenaran oleh iman, hukum Taurat, dan janji Allah. Di sini kita akan membahas tentang Galatia. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, di introducing Galatia pasal yang pertama itu, saya nggak tahu apakah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya tentang Galatia. Provinsi Galatia itu terletak di Turki Bapak Ibu, jadi di Asia Kecil, Asia Minor, dan itu merupakan provinsi yang berbatasan langsung atau dekat dengan daerah Kapadokia. Siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang berkunjung ke Turki atau ke Kapadokia. Ketika Anda melintasi Kapadokia, mau menuju ke Kapadokia, maka Bapak Ibu akan melintasi daerah Galatia. Nah, sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu ayat Alkitab kita supaya mudah kita untuk pembahasan pada malam hari ini. Saya membacakan kepada kita semua dari Galatia pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Saya bacakan untuk kita semua di sini. Hai Galatia, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh,
maukah kamu mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham oleh segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukan akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai ke bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah gunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau ada yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah yang maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, melainkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, janji itu diberikan kepada orang yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sampai di situ pembacaan ayat firman Tuhan kita, Bapak Ibu. Nah, kembali kepada slide. Nah, Galatia adalah salah satu surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di wilayah Galatia yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, yang dekat dengan Kapadokia, yang sedang bingung tentang hubungan antara hukum Taurat dan keselamatan. Nah, fokus pasal yang ketiga ini adalah menjelaskan bahwa pembenaran dan keselamatan itu datangnya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui hukum Taurat. Jadi tujuannya adalah menegaskan pentingnya iman dalam keselamatan dan bahwa hukum Taurat itu tidak dapat menyelamatkan. Nah, surat Galatia ditulis untuk mengkoreksi pengajaran yang menyatakan bahwa orang Kristen harus mengikuti hukum Taurat untuk diselamatkan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah juga mendapat pelajaran atau mendapat suatu pemahaman bahwa hal yang sama sebenarnya pernah dipaksakan oleh orang-orang Yahudi kepada orang Kristen non-Yahudi sebelum sidang di Yerusalem yang pertama, yang akhirnya diputuskan bahwa orang-orang non-Yahudi itu tidak dipaksakan untuk mengikuti hukum Taurat termasuk juga hukum sunat, Bapak Ibu.
Nah, ini adalah gambaran bahwa kejadian yang sama terjadi di Yerusalem, itu juga terjadi di daerah Galatia. Nah, ada orang-orang yang memaksakan bahwa harus melakukan hukum Taurat supaya diselamatkan. Nah, itulah pasal yang ketiga ini dibuat Bapak Ibu. Nah, makanya isi utamanya adalah perbandingan antara pembenaran oleh iman dan kewajiban mengikuti hukum Taurat. Nah, tujuan Paulus di situ menegaskan bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang diterima melalui iman kepada Kristus, bukan karena taat kepada hukum Taurat. Nah, pembenaran oleh iman kita baca tadi di dalam Galatia 3 ayat 1 sampai 5. Ayat 1, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah memikat kamu atau memperdaya kamu sehingga kamu tidak taat pada kebenaran? Nah, di sini Paulus mengkritik keras orang Galatia yang dengan cepat berpaling dari Injil yang benar. Jadi dari sini kita lihat Bapak Ibu, berarti duluan orang Galatia mendengarkan Injil keselamatan itu, baru ada mungkin guru-guru yang ada datang ke sana yang memaksakan bahwa orang-orang Kristen atau pengikut Kristus yang ada di sana harus mengikuti hukum Taurat. Nah, mereka mulai menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah cara untuk diselamatkan. Nah, pembenaran hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus, bukan karena usaha manusia atau hukum. Nah, tentu saudara-saudara kita termasuk akidah saya yang lama Bapak Ibu, tentu menganggap bahwa dengan perbuatan baik atau melakukan sesuai dengan hukum yang ada, maka saya diselamatkan. Nah, disinilah ditekankan oleh Paulus, bukan karena perbuatan baik atau menuruti hukum kita maka kita diselamatkan, tetapi karena kita beriman kepada Kristuslah kita diselamatkan. Nah, di ayat 2, hanya ini yang ingin ku ketahui dari kamu. Apakah kamu menerima Roh Kudus yang dimaksud karena perbuatan hukum Taurat atau karena taat kepada hukum Taurat atau karena pemberitaan Injil yang sudah mereka dengar dengan iman? Itu pertanyaan Paulus kepada orang-orang yang ada di Galatia. Nah, Paulus menekankan bahwa mereka menerima Roh Kudus itu bukan karena perbuatan mereka yang melakukan hukum Taurat atau sesuai dengan hukum Taurat, tetapi justru karena iman mereka kepada Kristus. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, duluan Paulus menyampaikan kabar baik Injil itu, mereka mendengar duluan kabar baik itu kepada orang Galatia mendengar kabar baik itu tentang Injil keselamatan, baru ada pengajaran yang memaksa mereka untuk mengikuti hukum Taurat. Nah, di sini Paulus menekankan pembenaran oleh iman itu adalah inti dari keselamatan, bukan karena orang Galatia mengikuti peraturan hukum Taurat itu Bapak Ibu. Nah, sampai di ayat 6 sampai 9, ayat 6 itu langsung diambil sebagai sebuah ilustrasi yaitu Abraham. Nah, seperti Abraham yang percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, kita dengar tadi dan kita sudah baca tadi bahwa lebih kurang 430 tahun sebelum hukum Taurat itu diberikan, Abraham itu sudah dibenarkan oleh iman. Jadi Abraham sudah duluan menerima janji itu, baru hukum Taurat 430 tahun kemudian itu diberikan Bapak Ibu. Jadi Abraham adalah contoh yang menunjukkan bahwa pembenaran itu datangnya melalui iman, bukan karena hukum Taurat. Karena apa? Hukum Taurat baru muncul itu 430 tahun sesudah Abraham menerima janji dan Abraham percaya dan beriman kepada Allah sekalipun dia tidak melihat janji itu, mengalami janji itu. Nah, janji Allah kepada Abraham di ayat 7 sampai 9, karena kamu tahu bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka adalah anak-anak Abraham. Kenapa dikatakan anak-anak Abraham? Karena sama seperti Abraham juga percaya kepada janji dan beriman kepada janji Allah itu hal yang sama. Ketika kita juga percaya kepada janji Allah, maka kita juga dimasukkan dalam kategori sebagai anak-anak Abraham. Nah, janji yang diberikan Allah kepada Abraham itu tentang berkat untuk seluruh bangsa yang dijadikan dasar bagi pembenaran oleh iman. Jadi bukan hanya bangsa Yahudi saja yang diselamatkan atau bangsa keturunan Abraham saja yang diselamatkan Bapak Ibu, tetapi juga bangsa-bangsa non-Yahudi pun akan mendapat berkat keselamatan itu dari keturunan Abraham ini. Semua yang percaya kepada Kristus adalah anak-anak Abraham dan berhak untuk menerima berkat yang sama. Nah, di ayat 10 sampai ayat 14 itu bicara tentang kutub, ya, hukum Taurat dan kutub. Nah, ayat 10 dikatakan terkutuklah setiap orang yang tidak dapat melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, hukum Taurat mengutuk setiap orang yang gagal memenuhi seluruh tuntutannya. Nah, satu tuntutan saja tidak dipenuhi itu sama dengan melanggar seluruhnya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang dapat dibenarkan melalui hukum Taurat karena tidak ada satupun orang yang mampu melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Nah, hukum Taurat itu diberikan untuk menunjukkan dosa. Jadi dinyatakan jangan kau membunuh. Berarti kita tahu berarti membunuh itu adalah dosa.
Jangan kau mencuri, berarti kita tahu bahwa mencuri itu adalah dosa. Jangan kau berzina, berarti kita tahu berarti berzina itu adalah dosa. Tetapi hukum Taurat itu tidak dapat menyelamatkan manusia. Hukum Taurat itu hanya sekedar menunjukkan seperti apa itu dosa bagi manusia. Ya, di ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Nah, Yesus Kristuslah yang akhirnya menanggung kutukan hukum Taurat itu karena tidak ada seorang pun yang mampu menjalankan 100% hukum Taurat, Bapak Ibu, sehingga dia mengambil itu, dia menanggung kutukan itu dengan jalan mati di kayu salib supaya kita dibebaskan dari itu. Jadi keselamatan itu datang melalui pengorbanan Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, janji dengan hukum di ayat 15 sampai 18. Nah, saudara-saudaraku, aku berkata dalam hal ini, walaupun perjanjian manusia tidak dapat dibatalkan atau diubah, demikian pula janji Allah kepada Abraham tidak bisa dibatalkan atau ditambahi atau diubah, Bapak Ibu. Janji Allah kepada Abraham tidak tergantung pada hukum Taurat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena duluan janji Allah itu ada, baru hukum Taurat itu muncul. Jadi janji Allah lebih kuat daripada hukum Taurat dan tidak dapat dibatalkan. Nah, hukum tidak mengubah janji. Di ayat 17 sampai 18. Kita baca tadi di ayat 17, perjanjian yang telah ditetapkan Allah dalam Kristus itu tidak dibatalkan oleh hukum Taurat yang datang 430 tahun kemudian. Apa janji Abraham itu? Apa janji Allah kepada Abraham? Supaya seluruh bangsa mendapat berkat. Nah, hukum Taurat itu tidak menggantikan atau membatalkan janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Janji keselamatan yang diberikan Allah kepada Abraham itu tetap berlaku, terlepas dari hukum Taurat. Jadi, tidak ada hubungan hukum Taurat dengan janji Allah, Bapak Ibu. Artinya, duluan janji itu diberikan, baru hukum Taurat itu. Nah, dari ilustrasi ini sebenarnya kita melihat bahwa melakukan hukum Taurat tidak membuat janji Allah itu berubah. Atau dengan kata lain juga, kalau misalnya tidak melakukan hukum Taurat pun, janji Allah itu tetap berjalan, Bapak. Selanjutnya, tujuan dari hukum Taurat, di ayat 19 sampai 25. Untuk apa kemudian hukum Taurat itu? Tentu kita tidak bisa memandang bahwa hukum Taurat itu adalah hukum yang dinomor dua kan, Bapak. Itu penting. Itu diberikan karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai keturunan yang dijanjikan itu datang. Yang dijanjikan itu tentang Yesus. Hukum Taurat itu diberikan seperti yang saya ungkapkan tadi sebelumnya untuk menunjukkan dosa dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang membawa keselamatan. Jadi hukum Taurat bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menunjukkan perlunya seorang penebus. Kenapa perlu seorang penebus? Kita sudah dengar tadi bahwa tidak ada satupun seorang pun manusia yang mampu melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu secara sempurna. Dan karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu secara sempurna, maka kita hidup di dalam kutuk. Nah, siapa yang bisa membebaskan kita dari kutuk? Ya tentu orang yang tidak pernah terkutuk, Bapak Ibu. Nah, dalam hal inilah Tuhan Yesus mengambil peranan itu, menggantikan kita yang harusnya terkutuk, digantikan oleh Dia, maka itulah yang kita sebut dengan penebus. Jadi hukum Taurat itu justru menunjukkan bahwa tak ada seorang pun manusia yang mampu memenuhi tuntutannya, maka diperlukanlah seorang penebus yang mampu membebaskan orang dari kutuk atas tuntutan hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang mampu melakukan semuanya dengan sempurna, Bapak Ibu. Nah, di sini dijelaskan di ayat 24 bahwa hukum Taurat itu menjadi penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, hukum Taurat itu berfungsi sebagai penjaga atau penuntun yang menuntun umat manusia kepada Kristus. Ingat tadi, penuntun yang disampaikan di sini adalah supaya kita tahu ternyata kita perlu seorang penebus, Bapak Ibu. Nah, setelah kedatangan Kristus, kita tidak lagi membutuhkan hukum Taurat sebagai penuntun. Karena apa? Penebusan itu sudah dikerjakan oleh Kristus. Namun hati-hati Bapak Ibu, ini bukan berarti bahwa hukum Taurat itu dibatalkan. Pembatalan di sini bukan berarti ya kalau hukum Taurat dibatalkan berarti boleh dong berzina, boleh dong mencuri, boleh dong membunuh. Bukan itu maksudnya ya. Jadi kita harus tahu tetap hukum itu berlaku karena kalau kita di dalam Kristus sudah pasti kita tidak akan membunuh,
Kalau kita di dalam Kristus sudah pasti kita tidak akan berzina. Kalau kita sudah di dalam Kristus sudah pasti kita tahu bahwa mencuri itu adalah perbuatan dosa. Jadi jangan kita artikan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan berarti seolah-olah hukum Taurat tidak berlaku lagi sama kita. Nah, hukum yang mana dulu yang tidak berlaku itu harus kita definisikan, Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, nanti orang menangkap bahwa oh berarti bisa dong kita mencuri, oh berarti bisa dong kita membunuh, oh berarti bisa dong kita melakukan ini. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Supaya kita paham bahwa dengan adanya hukum Taurat, ya kalau dalam orang Yahudi sebenarnya ada sekitar 613 mitzvot ya, yang menjadi peraturan bagi mereka. Lebih kurang 365 itu adalah peraturan-peraturan negatif yang menunjukkan jangan, jangan, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya karena terlalu banyak, terlalu sulit bagi manusia yang berdosa ini menjalankan semua tuntutan hukum Taurat itu secara sempurna. Nah, selanjutnya, tidak ada lagi di bawah pengawasan hukum di dalam ayat 25, karena dengan kedatangan iman kepada Kristus, maksudnya sudah saatnya kita beriman kepada Kristus. Nah, orang percaya itu, baik dia orang Yahudi maupun non-Yahudi, baik dia laki-laki maupun perempuan, tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Ingat tadi tuntutan hukum Taurat, kalau ada satu bagian dari hukum Taurat itu yang tidak kita jalankan, maka kita berada di bawah kutuk. Nah, sekarang kita yang sudah beriman kepada Kristus itu, kita hidup berdasarkan iman itu, bukan lagi berdasarkan peraturan hukum Taurat itu, Bapak Ibu. Ingat tadi ya, pembatalan hukum Taurat bukan berarti kita bebas untuk melakukan perzinahan, pembunuhan, mencuri, menginginkan punya harta orang lain, boleh menyembah berhala, bukan itu maksudnya. Tetapi itu menuntun kita bahwa dengan adanya hukum Taurat itu kita tahu tidak ada seorang pun yang bisa tidak seorang pun yang bisa selamat ketika memenuhi semua hukum Taurat itu, karena memang tak ada satupun manusia yang sempurna untuk memenuhi semua tuntutannya. Nah, kemudian di ayat 26, kita menjadi anak-anak Allah karena apa? Karena kita itu beriman di dalam Kristus Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga pernah sebutkan bahwa kita ini adalah sahabatnya Bapak Ibu, ya. Dia juga pernah mengatakan Bapakku dan Bapamu. Nah, pada saat kita beriman kepada Kristus, maka kita mendapat hak menjadi anak angkatnya Tuhan Bapak Ibu. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Melalui iman kepada Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan keselamatan yang kita dapatkan karena kita beriman kepada Kristus membuat kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Jadi kita semua yang ada di Zoom ini, Bapak Ibu, di room Zoom ini, kita adalah keluarga Allah karena kita beriman kepada Kristus. Nah, persatuan di dalam Kristus, tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, sebab kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Jadi dalam Kristus, perbedaan ras, sosial, gender tidak ada lagi yang menjadi penghalang untuk beriman kepada Kristus Bapak Ibu. Dan tentu ya kita tetap mempertahankan gender kita masing-masing ya Bapak Ibu, bukan berarti oh bebas dong. Berarti saya mau jadi laki-laki boleh, mau jadi perempuan boleh, mau jadi Yahudi boleh, mau jadi ini saya yang orang Aceh misalnya, oh boleh dong. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Maksudnya di sini adalah bahwa keselamatan itu terbuka bagi semua orang ketika kita percaya kepada Kristus tanpa memandang latar belakang kita masing-masing. Ya, tentu kita tetap mempertahankan latar belakang kita, suku kita, budaya kita, termasuk juga orang Yahudi, Bapak Ibu, mereka harus tetap mempertahankan hukum Musa itu. Karena apa? Karena mereka memang punya janji untuk menjalankan itu. Tetapi kita yang di luar dari orang Yahudi ini, yang berlaku sama kita adalah hukum Kristus, Bapak Ibu. Itu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Jangan sampai kita berpikir dengan melakukan hukum Taurat, kita diselamatkan. Hukum Taurat adalah penuntun, menentukan kita bahwasanya tak ada seorang pun yang mampu mengikuti atau menuruti semua tuntutan hukum Taurat itu. Akibatnya, kita berada di bawah kutuk. Dengan begitu, kita sangat memerlukan penebus yang bisa memenuhi semua tuntutan hukum Taurat itu. Nah, ahli waris janji Allah di ayat 29. Jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji. Nah, semua orang yang percaya kepada Kristus adalah ahli waris dari berkat yang dijanjikan kepada Abraham. Kita bersuka cita sekali, Bapak Ibu. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, dan kalaupun mati pun kita nanti di dalam Kristus, percayalah
bahwa kita adalah ahli waris dari janji Allah itu. Sebagai orang yang percaya, kita mewarisi janji Allah yang diberikan kepada Abraham, bahwa kita menjadi berkat dan kita bisa menikmati kebersamaan bersama dengan Kristus di tanah perjanjian yang sudah dijanjikannya Bapak Ibu. Janji kepada Abraham dalam konteks Galatia 3 ini perlu kita ingat, itu janji berkat yang diberikan Allah melalui Abraham, semua bangsa akan diberkati. Jadi bukan hanya sekedar berkat materi atau tanah Bapak Ibu, tetapi fokusnya adalah keselamatan melalui iman kepada Kristus. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa janji keselamatan itu pasti akan digenapi oleh Tuhan kepada kita. Paulus menegaskan bahwa keselamatan dan pembenaran yang diterima Abraham oleh iman adalah model bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kita tahu tadi bahwa Abraham itu beriman kepada Allah 430 tahun sebelum hukum Taurat. Nah, dengan berimannya kepada janji Allah, tidak serta-merta membuat bahwa seseorang melakukan hukum Taurat itu dapat memperoleh janji Allah. Karena janjinya duluan, baru peraturan muncul. Jadi orang yang melakukan peraturan tidak serta-merta harus menerima janji. Karena janji itu sudah duluan ada sebelum melakukan peraturan itu, Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya, keselamatan hanya datang melalui iman kepada Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita taat kepada hukum Taurat. Hukum Taurat tidak menyelamatkan, tetapi hanya menunjukkan dosa umat manusia. Kita dibenarkan hanya melalui iman, bukan karena usaha atau perbuatan kita yang tunduk atau sesuai dengan hukum Taurat. Selanjutnya, di dalam Kristus, kita semua menjadi anak-anak Allah dan ahli waris dari janji-janji Allah itu. Dan tidak ada perbedaan antara orang Yahudi atau non-Yahudi, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Semua orang yang percaya kepada Kristus itu satu di dalam Kristus dan sama-sama menjadi ahli waris dari janji-janji Allah itu. Dan melalui iman, kita menerima berkat yang dijanjikan kepada Abraham, yaitu berkat keselamatan yang kita dapat karena kita percaya kepada Kristus. Mungkin itu saja bahan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya masih ada waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Terima kasih Pastor Elias yang sudah menyampaikan sabda Tuhan malam hari ini. Sama-sama Bu Ayu.